Halo, Mohon maaf sekali, Mas. Iya, Waalaikumsalam. nggak apa-apa, Mas. Ya, Pak Reza. Ah, Iya, tiba-tiba putus ya. Iya, kita masih oke. ada Oke, berapa dilanjut. Lanjut. lagi ya? Ya udah kita lanjut aja kali ya yang tadi ya. Betul, betul. Iya, jadi intinya sih kalau misalnya lagi inflasi pun, kalau misalnya stok pick kita itu memang untuk saham-saham yang fundamentalnya sudah teruji oleh waktu gitu ya teman-teman, itu sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir gitu loh, karena ya apa namanya mau ada suku bunganya naik, mau ada apa namanya ada krisis atau apapun, itu sebenarnya saham-saham yang defensif gitu kan, yang growth-nya juga masih stabil, kinerja keuangannya juga bagus secara tahunan, itu sebenarnya bisa menjadi option buat jadi salah satu saham yang melindungi gitu ya, melindungi kita punya portfolio. Selain itu kita juga harus melihat juga kira-kira tren yang lagi bagus itu sebenarnya sekarang lagi masuk ke sektor mana gitu kan. Saham komoditas itu dari segi growth, supply chain apa namanya internasional itu masih banyak terganggu karena Rusia sama Ukraine sekarang masih perang gitu ya. Dari India juga masih ada beberapa komoditas yang apa namanya impor dari sana tuh terganggu juga gitu. Dan ini sebenarnya kan bisa menjadi salah satu Indonesia gitu kan, karena Indonesia pun juga memiliki sumber daya alam yang kaya banget gitu, dan kita punya opportunity yang bagus untuk mengekspor barang-barang tersebut yang kemudian memang tercermin dari kinerja dari perusahaan-perusahaan komoditas yang ada di Indonesia. Contohnya aja seperti hari ini Medco naik belasan persen gitu kan, karena mereka punya apa namanya, mereka punya kinerja untuk kuartal 2 naik secara year on year 400% gitu kan, juga diikuti oleh hari ini banyak juga perusahaan-perusahaan komoditas yang mengalami kenaikan yang cukup baik gitu loh. Jadi ya sebenarnya sih kalau misalnya gitu ya, jadi ada dua hal yang harus kita lihat gitu. Secara historik apa aja yang oke gitu kan. Kira-kira sekarang yang trennya masih uptrend gitu kan. Itu apa aja gitu. Jadi intinya dua hal itu yang harus teman-teman perhatikan. Arya mungkin ada tambahan juga. Oke, mungkin mau nambahin sedikit. Jadi yang terkait tadi inflasi, Mas Firman, sebetulnya inflasi yang sedang rame ini adalah inflasi yang naik di beberapa negara. Tapi sebetulnya di Indonesia sendiri itu inflasi bisa dikatakan masih terkendali karena tadi pertama pendapatan kitanya juga dari PDB itu masih mengalami surplus. Kemudian juga kalau kita lihat sebetulnya sampai sekarang asing ini masih masuk ke IHSG-nya kita. Jadi bisa membuktikan, bisa memberi indikasi bahwa sebetulnya ekonomi kita ini masih lebih baik dibandingkan negara di luar sana. Kemudian tadi ada pertanyaan, gimana kalau saya cut loss terus gitu ya Mas Firman? Jadi kalau misalkan gimana kalau saya cut loss terus, sebetulnya balik lagi Bapak Ibu, apakah sudah sesuai dengan trading plan-nya ataukah hanya karena hari ini sahamnya turun terpaksa saya jual gitu. Karena kan tadi saham itu kan pasti ada naik turunnya. Tapi kalau misalkan turun si saham tersebut belum menyentuh harga stop loss-nya Bapak Ibu, menurut saya tidak apa-apa untuk tidak di cut loss dulu, kecuali memang sudah jatuh, sudah turun di bawah harga support atau harga stop loss yang sudah kita tentukan. Seperti itu. Kemudian tadi untuk pilih saham, betul seperti Mas Adis. Jadi kalau untuk kita nih mungkin yang baru pertama atau yang mungkin baru awal-awal untuk invest di pasar modal, boleh untuk kita pilih saham-saham yang defensif atau mungkin yang Bapak Ibu sudah tahu produknya seperti apa. Bisa ke consumer goods atau ke telekomunikasi. Seperti sekarang telekomunikasi juga salah satu sektor yang sedang uptrend. Jadi misalkan Bapak Ibu untuk mau mulai berinvestasi pun bisa ke beberapa saham yang defensif. Seperti itu, Mas Firman. Oke, baik. Suara saya masih jelas nggak ya? Soalnya Jelas, Lanjutin jelas. aja. jelas, jelas, Khawatir saya mati lagi. jelas. Kenapa Aman, gila? aman. Saya tuh selalu mati ya. Oke, baik. Saya izinkan mohon izin saya bacakan pertanyaan dari DM lagi, Pak Reza. Ini karena memang sesinya adalah Q&A session ya.
Jadi ada pertanyaan dari Cesi Claudia, apa sih perbedaan pasar uang dan pasar modal? Mohon maaf saya awam. Kemudian saya mau tanya, lagi nih menurut Bapak dan Ibu, perlu tidak bagi kita dan masyarakat untuk memahami dan terjun langsung di dalam investasi pasar modal? Oke. Yang pertama Ardia mau jawab dulu. Mungkin untuk perbedaan pasar uang dan pasar modal, Bapak Ibu itu yang paling simpel adalah dari jenis instrumennya. Jadi kalau untuk pasar uang itu biasanya memang untuk investasi yang jangka pendek atau untuk transaksi surat berharga jangka pendek, bisa deposito atau surat hutang yang jangka waktunya itu kurang dari 1 tahun. Tapi kalau di pasar modal itu tadi ada beberapa produk atau biasa yang kita sebut efek, bisa berupa saham, obligasi maupun reksadana. Kemudian dari tingkat risikonya juga berbeda. Kalau di pasar uang, karena tadi salah satu contohnya adalah surat deposito gitu ya, atau surat hutang yang kurang dari 1 tahun, maka tingkat risikonya itu bisa dibilang kecil, Mas Firman. Berbeda ketika kita investasi di pasar modal, khususnya di saham, memang biasanya ketika kita investasi di saham itu risikonya juga akan tinggi. Kemudian pertanyaan kedua, apakah penting kita untuk terjun langsung gitu ya? Menurut saya saat ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan kondisi kita yang sekarang, sebetulnya IHSG kita atau mungkin pasar modal kita sebetulnya sudah mulai berkembang. Jadi sekarang sebetulnya sudah mulai banyak investor yang melek mengenai investasi. Jadi sebetulnya penting juga bagi kita untuk mengetahui apa sih itu investasi di pasar modal. Mungkin Bapak Ibu nih yang sudah punya investasi di perbankan, mungkin di deposito atau mungkin di emas, mau coba diversifikasi untuk produk investasi yang lain, boleh banget untuk belajar investasi di pasar modal seperti itu. Mungkin boleh dilanjut Mas Adis ditambahkan? Ya, makasih Ardia. Mungkin saya juga setuju ya, maksudnya emang penting banget buat kita, ya, terutama yang masih muda gitu, untuk bisa terjun langsung ke pasar modal, terutama ke saham. Kenapa? Pertama, tadi benar kata Ardia bahwa literasi keuangan masyarakat itu sekarang udah sangat baik, terutama pas kemarin COVID gitu ya. Makanya mungkin Pak Reza, Mas Irwan juga tahu bahwa jumlah investor pasar modal sekarang peningkatannya sudah sangat dalam beberapa tahun terakhir gitu ya. Udah banyak orang masuk ke pasar saham, reksadana, obligasi gitu ya. Jadi sebenarnya ya ini salah satu cara yang baik lah untuk kita mingle sama teman-teman kita, karena saya yakin di lingkungannya teman-teman semua sekarang juga udah banyak nih yang investasi ke sana. Jadi yang rugi lah kalau misalnya kita belum ke sana ya. Kedua, emang kalau misalnya kita investasi ke pasar modal itu sebenarnya adalah salah satu cara kita untuk mencoba investasi ke instrumen-instrumen yang sifatnya lebih efektif gitu ya, walaupun risikonya mungkin lebih tinggi dibandingkan kita masuk ke deposito gitu ya, tapi tentu aja return yang ditawarkan itu juga lebih tinggi juga gitu, jadi lebih menguntungkan. Jadi bagus kalau misalnya untuk kita usianya masih produktif gitu ya, mungkin ingin mencari instrumen-instrumen yang lebih agresif gitu ya, karena kebutuhan kita kan sebenarnya kan ke depan masih banyak. Kalau misalnya kita bisa investasikan dana kita kan untuk investasi-investasi yang sifatnya bisa memberikan return yang lebih baik, supaya kebutuhan kita di masa mendatang itu juga bisa lebih mudah ya, gitu ya. Kalau kita lihat ke belakang 2021 contohnya, itu mungkin IHSG udah naik ribuan persen gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan itu, mungkin 1 tahun kita pernah lah mungkin 1 tahun dapat 8%, 10%, tapi kan mungkin sekarang kalau misalnya kita ke deposito dapatnya 2,5, 3% gitu ya. Mungkin nggak terlalu bagus untuk instrumen yang defensif gitu ya, tapi tentu aja kan kita ingin punya diversifikasi portfolio, sebagian itu untuk instrumen-instrumen yang bisa memberikan return yang lebih besar gitu. Kalau misalnya teman-teman mau coba reksadana, obligasi maupun saham, itu tentu aja bagus nih. Di sisi lain kita juga menawarkan instrumen pasar modal itu sebenarnya sekarang mudah banget buat diakses. Contohnya di Mandiri Sekuritas
aplikasi namanya MOS gitu ya, tinggal di download di handphone, buka rekening, udah bisa transaksi tuh gitu ya, ada minimum depositnya, fee-nya juga kompetitif, teman-teman udah gampang banget buat berinvestasi di pasar modal gitu loh. Kira-kira kayak gitu Mas Firman. Oke, makasih Mbak Dia dan Mas Adis. Terus kemudian ini pertanyaan dari watik.lestarina 113 ya. Assalamualaikum Kak, saya mahasiswa semester akhir dan mengalami masalah finansial. Apakah reksadana lebih beresiko kecil ruginya dibanding saham? Karena inflasi ini saya sering cek market dan banyak yang merah Kak. Untuk manajemen dana dan alokasi, saya ingin bagi ke reksadana syariah. Apakah ini beresiko kecil terkena inflasi? Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin kalau misalnya mau ke reksadana, sebenarnya risikonya tetap ada ya. Kenapa? Karena kan semua balik lagi ke underlying aset yang ada di dalam portfolio reksadananya. Tapi sebenarnya kita bisa mendiversifikasi itu juga. Bagaimana caranya? Reksadana itu kan yang utama kan bentuknya ada 3 ya, Sobat Mapan dan Sobat IDX. Ada reksadana saham, ada reksadana tetap, ada reksadana pasar uang, ada juga reksadana campuran sama reksadana indeks. Ya, kecenderungannya memang kalau misalnya reksadana saham itu mencoba untuk mimicking atau mirroring kinerja daripada IHSG-nya apa gitu. Jadi ya mereka memang kapitalisasi pasar yang besar gitu ya, tapi mereka juga ngasih booster, biasanya mungkin ada saham tier 2, tier 3 yang sekiranya manajer investasinya itu ngerasa kayak ini mungkin ada potensi bagus nih karena gitu. Jadi teman-teman itu masih bisa mendapatkan return yang mirip sama returnnya IHSG. Ada return kalau misalnya strategi investasinya dari manajer investasinya itu bagus, teman-teman masih bisa mendapatkan return yang lebih besar lah dibanding pergerakan IHSG gitu ya. Jadi untuk risikonya udah manageable karena dikelola oleh manajer investasi profesional gitu kan. Biasanya mereka ngikutin pergerakan IHSG-nya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya cukup aman gitu ya untuk teman-teman yang mungkin di sini belum terlalu confident untuk mengelola portfolionya sendiri gitu ya. Kalau misalnya kita mau cari yang stabil banget, yang risikonya sangat minim, kita bisa masuk ke reksadana pasar uang gitu ya. Mungkin mirip kayak deposito tapi bisa memberikan return yang sedikit lebih tinggi juga gitu loh. Jadi mungkin kalau misal, dan ada juga reksadana pendapatan tetap yang pergerakannya juga mengikuti indeks obligasi, terutama indeks obligasi pemerintah gitu ya. Jadi intinya sih kita balik lagi saya juga cukup encourage teman-teman yang belum pernah sama sekali investasi di pasar saham, cobalah untuk cobain reksadananya dulu gitu ya. Seenggaknya di sini kita bisa mempercayakan dana kita ke sebuah perusahaan manajer investasi yang terpercaya, diawasi OJK gitu ya. Tapi balik lagi, lihat manajer investasinya tuh siapa gitu. Jangan sampai kita terlena sama return tahunan yang fantastis gitu ya. Ternyata manajer investasinya mungkin belum terlalu berpengalaman gitu. Jadi harus dilakukan juga background check-nya oleh teman-teman semua, kira-kira layak nggak saya menaruh dana saya ke manajer investasi yang A, B, atau C. Kira-kira kayak gitu sih, Pak Reza. Mungkin Ardi ada jawaban tambahan? Oke, mungkin mau nambahin sedikit. Cuman saya itu selalu Pak Reza, ketika ada mahasiswa, mahasiswi, atau bahkan pelajar itu apa itu investasi, mungkin taunya hanya jajan cilok aja gitu ya Pak Reza. Oke, jadi mungkin kalau tadi dari Mbak Watik ya kalau nggak salah mau cari produk reksadana tapi yang risikonya kecil, benar tadi kata Mas Adis, boleh untuk masuk di reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Kenapa risikonya kecil? Karena underlying di dalam reksadana pasar uang ini adalah produk-produk pasar uang seperti tadi deposito atau surat hutang yang jangka waktunya sudah mau berakhir gitu ya. Kita tahu pasti kan deposito suku bunganya nggak akan berubah secara cepat gitu ya. Jadi ketika kita berinvestasi di reksadana pasar uang, maka
biasanya kita itu akan tetap dapat return, tapi returnnya juga kecil. Tapi kalau misalkan Mbak nih mau dapat return yang besar, cuman kita juga harus bisa menanggung risikonya. Kalau misalkan tadi Mbak nggak mau nih, saya karena ada pengaruh inflasi gitu ya, marketnya merah, ya boleh, itu salah satunya ke reksadana pasar uang, atau mungkin bisa langsung ke obligasi yang pemerintah keluarkan. Seperti itu, Pak Reza. Oke, terima kasih Mas Adis dan Mbak Dia. Dan Sobat IDX dan Sobat Mapan ya, jangan lupa sekali lagi kami ingatkan ya, kita punya door prize nih ya. Malam hari ini jangan lupa untuk posting insight terkait dengan IG live kita malam hari ini di story ya, di IG story-nya teman-teman semua. Dan kemudian juga jangan lupa juga follow dan mention @idx_Jawa Barat dan @mandiri_sekuritas. Serta ajak teman-temannya dengan mention untuk follow IG kita juga ya. Kang Firman, mangga. Oke, Lanjut. baik. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir, Mas Adis dan Mbak Dia. Duh, mohon maaf sekali. Ini kita bacakan pertanyaan dari Dion_Sukmaharyadi. Kak sering bingung antara analisa fundamental dan teknikal dengan istilah resisten dan support. Apa bedanya ya Kak? Mohon bisa dibantu. Nah, ini Ardia mungkin jawab duluan. Oke, boleh. Mungkin perbedaan tadi fundamental dan teknikal. Jadi ketika kita melakukan analisa saham, itu sebetulnya ada dua pendekatan Bapak Ibu. Tadi fundamental dan teknikal. Yang membedakan adalah ketika kita menganalisa saham dari sisi fundamental, maka yang kita perhatikan itu adalah kinerja perusahaannya. Jadi kita bedah nih laporan keuangan perusahaan seperti apa, apakah asetnya bertumbuh tiap tahun, atau mungkin labanya apakah setiap tahun bertumbuh, atau mungkin juga pendapatannya seperti apa. Selain dari kinerja keuangan, untuk fundamental biasanya juga kita akan analisa terkait sektor dari industrinya seperti apa, perkembangannya. Kemudian selain itu juga dari makroekonominya. Biasanya kalau fundamental itu cakupannya luas, Mas Firman. Jadi dari makronya seperti apa, kemudian industrinya seperti apa, langsung ke perusahaannya seperti apa. Tapi kalau dari teknikal, biasanya tidak melihat itu. Biasanya yang dilihat dari teknikal adalah chart atau pergerakan dari suatu saham. Histori dari pergerakan saham itu seperti apa. Apakah sedang posisinya sedang uptrend kah, atau downtrend kah, atau sedang sideways kah. Biasanya yang dipantau ketika kita analisa teknikal itu ada beberapa dari chartnya. Kemudian yang membedakan tadi pertanyaan kedua itu untuk yang support resistance. Nah, support resistance itu ketika kita melakukan analisa teknikal, Bapak Ibu. Jadi kalau support itu bisa dikatakan sebagai level bawah suatu perusahaan. Oke, sebentar. Bapak Ibu, mohon maaf ada gangguan. Oke, untuk support itu biasanya level bawah atau biasa disebut kita lantai dari suatu saham. Tapi kalau resisten itu adalah atap. Jadi biasanya suatu saham itu akan bergerak antara atap dan lantai. Jadi ketika si bola sebagai contoh ya Mas Firman, simpelnya bola ini kan pasti kalau dipantulin itu akan ke atas, akan ke bawah. Nah, ke atas disebut resisten, ke bawah disebut support. Nah, ketika saham tersebut atau bola tersebut mantul ke atap, maka itu disebut dengan break resistance, Mas Firman gitu. Jadi yang awalnya kita disebut atap, maka disebut dengan lantai atau supportnya. Jadi untuk simpelnya untuk support resisten ini adalah batas bawah maupun batas atas pergerakan saham dari sisi teknikalnya. Seperti itu. Mungkin Mas Adis mau nambahin? Ya, sebenarnya jawaban Ardia udah cukup lengkap ya. Mungkin tambahan aja buat support resistance gitu ya. Kalau misalnya ada sebuah saham sekarang dia misalnya lagi bergerak ke sebuah arah gitu ya, misalnya dia lagi ke atas, ya kan mungkin jalannya nih kayak gini nih, gitu kan. Ini tuh dia bikin channel gitu, namanya channel. Yang ini garis resistance, ini garis supportnya. Kalau misalnya
sahamnya itu sekarang lagi ke atas gitu ya, masih bergerak di dalam trend channel itu dan udah menyentuh garis resistance-nya gitu ya, itu ada potensi dua, itu saham akan nge-break resistance-nya dia atau dia akan balik lagi ke garis support. Kalau misalnya dia break resistance-nya, itu menandakan sebuah potensi bahwa sahamnya itu masih bisa bergerak lebih tinggi lagi. Tapi kalau misalnya dia ternyata nggak kuat untuk nge-break resistance-nya, itu kemungkinan dia akan ada koreksi dulu, at least sampai ke garis support-nya yang sudah terbentuk tadi. Gitu. Jadi itu sebenarnya bisa menjadi indikator teman-teman kalau misalnya lagi trading gitu ya, lagi sebuah tren harga sebuah itu adalah sebuah indikator yang bisa teman-teman ikuti gitu ya. Ya itu indikator yang cukup simpel juga, kita tinggal tarik garis saja, kita ikutin garisnya. Kalau garisnya pecah atau garisnya malah balik lagi ke bawah, ya udah berarti itu bisa menjadi apa namanya decision kita gitu. Kita beli, kita kurang lebih kayak gitu, Mas Pak Reza. Oke. Oke. Terima kasih. Dan jangan lupa ya, Sobat IDX dan Sobat Mapan, di Bursa juga kita punya kegiatan sekolah pasar modal ya. Ada pengantar sekolah pasar modal, kemudian sekolah pasar modal level 1, sekolah pasar modal level 2, dan juga sekolah pasar modal lanjutan ya. Dan Sobat IDX dan Sobat Mapan ya, yang ingin belajar lebih jauh tadi terkait dengan analisa teknikal gitu ya, nanti itu bisa ikut yang kalau pasar modal level 2. Ada juga mau belajar juga analisa fundamental juga bisa nanti ikut kegiatan-kegiatan sekolah pasar modal, dan jadwalnya bisa dilihat di Instagram @idx_Jawa Barat ya. Dan semua kegiatan kita free ya, gratis, tidak berbayar. Oke. Lanjut Kang Firman, mangga. Oke, baik. Mungkin dari Pak Reza ya menutup acara IG Live kita hari ini. Terima kasih banyak Sobat IDX dan Sobat Mapan yang ada di seluruh Indonesia. Mohon maaf Mas Adis, Mbak Dia, Pak Reza atas gangguannya koneksi internet ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa diperbaiki ya. Oke, mungkin itu saja Instagram Live kita. Akan menjadi penambah wawasan buat teman ya, sehingga bisa dan nyaman di pasar. Dari saya Billahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adis, Mbak Di.